Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Isnaini Puspitasari dalam video pembelajaran mata kuliah karakteristik teknik hasil pertanian. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat fisik hasil pertanian. Kompetensi akhir yang diharapkan pada video pembelajaran maupun perkuliahan ini yaitu yang bertujuan mampu menjelaskan beberapa karakteristik teknik hasil pertanian, indikatornya, ketepatan dalam menjelaskan definisi sifat fisik bahan pertanian, ketepatan dalam menjelaskan jenis-jenis sifat fisik hasil pertanian, ketepatan menjabarkan dan menjelaskan sifat fisik suatu ukuran produk bahan pertanian, ketepatan menjabarkan dan menjelaskan sifat fisik volume dan luas permukaan suatu produk bahan pertanian, serta ketepatan menjabarkan dan menjelaskan sifat fisik densitas dan porositas bahan hasil pertanian. Mari kita mulai langsung ke perkuliahan hari ini. Ada beberapa tipe atau jenis dari sifat fisik. Yang pertama, ada size and shape. Yang kedua, ada volume dan surface area. Yang ketiga, ada density dan porosity. Yang keempat, ada weight and appearance. Yang kelima, ada drag coefficient and center of gravity. Physical properties atau sifat fisik. Apa itu sifat fisik? Apakah sifat fisik itu penting? Marilah kita mencari tahu bersama-sama. Pengertian, sifat fisik adalah karakteristik atau zat yang dapat diamati dan diukur tanpa mengurangi atau menghilangkan identitas dari zat tersebut. Sifat fisik pada bahan mentah, bahan yang belum diolah, dan bahan yang sudah diolah meliputi particle size and shape, particle and bulk density, porosity, dan surface area. Selain sifat fisik, pada karakteristik teknik hasil pertanian memiliki beberapa sifat-sifat lainnya, yaitu sifat mekanik atau mechanical properties, kemudian sifat thermal atau thermal properties, kemudian ada electrical properties atau sifat elektrik, dan ada optical properties atau sifat optikal. Yang pertama, size and shape. Size atau ukuran merupakan atribut fisik yang penting dari suatu produk bahan pangan yang digunakan di dalam screening, grading, baik buah dan sayuran, dan mengevaluasi kualitas suatu produk bahan pangan. Ukuran dapat ditentukan dengan menggunakan metode area yang diproyeksikan, the projected area method. Pada metode ini, 3 dimensi karakteristik didefinisikan. Yang pertama, diameter utama atau major diameter yang merupakan dimensi terpanjang dari area maksimum yang diproyeksikan. Yang kedua, ada diameter menengah atau intermediate diameter yang merupakan diameter minimum dari area maksimum yang diproyeksikan. Yang ketiga, ada diameter kecil atau minor diameter yang merupakan dimensi terpendek dari area minimum yang diproyeksikan. Pada gambar bisa dilihat ada contoh dari biji kacang tanah. Dan biji kacang tanah tersebut dapat diukur panjang, yaitu diameter utama, lebar, diameter menengah, dan tebal, yaitu diameter kecil pada biji kacang tanah tersebut. Jadi, walaupun bentuk biji kacang tanah itu berbeda-beda, walaupun ukurannya berbeda-beda, tetapi kita bisa dapat mengukur panjang, lebar, dan tebal. Itu juga berguna untuk beberapa produk pangan, buah, dan sayurnya lainnya. Shape atau bentuk. Shape ini penting dalam perhitungan perpindahan panas dan massa, seperti screening juga, seperti grading juga pada buah dan sayur, dan mengevaluasi kualitas produk bahan dan pangan. Shape sama seperti size yang sangat penting bagi screening dan grading pada buah dan sayur. Ada beberapa jenis dari shape atau bentuk itu, yaitu round, oblate, oblong, conic, ovate, oblate, lopsided, elliptical, truncate, unical, ribbed, regular, dan irregular. Dan deskripsinya bisa dilihat seperti pada layar.
Bentuk dari suatu produk bahan pangan biasanya dinyatakan dengan sphericity dan aspek rasio. Apa itu sphericity? Sphericity yaitu rasio dari volume benda padat terhadap volume benda yang memiliki diameter sama dengan diameter utama objek sehingga dapat membatasi sampel padat tersebut. Nah, untuk nilai sphericity ini biasanya berkisar dari 0 sampai 1 jika suatu bahan mendapatkan nilai atau mendekati nilai 1, maka bahan tersebut mendekati bentuk bola atau bulat. Jadi, apabila kita memiliki bahan pangan atau kita memiliki biji-bijian yang akan kita ukur sphericity-nya, apabila nilai dari sphericity itu mendekati angka 1, maka sudah dipastikan bahan tersebut akan mendekati bentuk bola atau bulat. Aspek rasio. Apa aspek rasio? Aspek rasio adalah istilah lain yang digunakan untuk mengekspresikan bentuk suatu material. Aspek rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan panjang dan lebar dari sampel. Roundness atau kebulatan adalah ukuran ketajaman sudut-sudut suatu benda padat. Yang kedua, volume dan surface area. Volume dapat dihitung dari dimensi karakteristik pada objek yang memiliki bentuk dasar. Volume zat padat dapat ditentukan secara eksperimental dengan metode perpindahan cair, gas, atau padat. Volume dapat diukur dengan metode pengolah gambar atau the image processing method. Volume benda dapat diukur dengan piknometer atau gelas ukur. Volume sampel juga dapat diukur dengan pengukuran langsung volume cairan yang dipindahkan dengan menggunakan gelas ukur. Untuk cairan yang sering digunakan pada pengukuran volume ini adalah air, alkohol, toluena, dan tetrakloroetilena, di mana untuk mengukur volume dari benda atau bahan yang diinginkan, yaitu dengan menyiapkan gelas ukur, kemudian dimasukkan bahan-bahan yang diingin ukur, dan lalu dimasukkan cairan yang paling sering digunakan seperti air, alkohol, toluena, dan tetrakloroetilena. Setelah itu semua terisi di dalam gelas ukur itu terisi penuh, maka kita dapat mengukur volumenya. Surface area atau luas permukaan. Bahan pangan itu tidak mempunyai bentuk yang pasti, sehingga akan sulit diukur luas permukaannya. Untuk mengukur luas permukaan bahan pangan digunakan perbandingan benda lain yang telah diketahui panjang, lebar, dan tingginya dengan pasti. Selain itu, dengan melakukan faktor pembanding, maka perlakuan coating pada benda pembanding dan sampel dapat diukur dengan menggunakan surface area. Jadi, jika ingin menggunakan surface area atau mengukur surface area, kita harus mengetahui panjang, lebar, dan tingginya dengan pasti, seperti pada panjang, lebar, dan tinggi pada biji kacang tersebut. Selanjutnya, bagian ketiga, density and porosity. Density atau biasa disebut dengan densitas dapat dihitung setelah mengukur massa dan volume objek sehingga didefinisikan sebagai massa per satuan volume. Sebagian besar masalah teknik, padatan, dan cairan diasumsikan tidak mampat, yaitu densitas hampir tidak dipengaruhi oleh perubahan suhu dan tekanan, di mana gas yang bersifat kompresibel itu dapat diukur densitasnya yang dipengaruhi oleh perubahan suhu dan tekanan. Kepadatan cairan dapat ditentukan dengan menggunakan pikrometer juga. Kepadatan cairan dapat diukur dengan menempatkan hidrometer dalam gelas yang diisi dengan sampel cair. Selanjutnya ada bagian porosity atau porositas. Porositas merupakan persentase ruang kosong yang ada di antara tumpukan produk bijian yang biasanya dimanfaatkan untuk mengalirkan panas atau udara. Persentase yang kosong ini dinyatakan sebagai porosity atau faktor pengemasan. Selain itu, porositas merupakan sifat fisik penting yang mencirikan tekstur dan kualitas produk pangan, baik yang kering maupun semi kering. Data porositas itu sangat diperlukan dalam pemodelan dan desain pada proses perpindahan panas dan massa seperti pengeringan, penggorengan, pembakaran, pemanasan, pendinginan, dan ekstrusi. Porositas. Ada metode yang berbeda untuk penentuan porositas, yaitu metode secara langsung. Nah, untuk pada metode ini, porositas itu ditentukan dari perbedaan volume curah
dari sepotong bahan berpori dan volumenya setelah penghancuran semua rongga dengan cara kompresi. Untuk metode ini dapat diterapkan jika materialnya sangat lunak dan tidak ada gaya atraktif atau tolak hadir antara partikel-partikel padat. Yang kedua, ada metode optik. Dalam metode ini, porositas ditentukan dari pandangan mikroskopis dari suatu bagian media berpori. Metode ini cocok jika porositas seragam di seluruh sampel, yaitu porositas yang memiliki porositas seluruh sampel. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu ImageG, perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisa pori-pori dan untuk menentukan distribusi ukuran pori berdasarkan wilayah. Kemudian ada metode densitas. Dalam metode ini porositas dihitung dari kerapatan yang diukur. Kerapatan yaitu densitas tadi. Porositas massal yang juga dapat disebut porositas eksternal atau interpartikel termaksud volume di luar batas partikel individu ketika ditumpuk sebagai bulk dan dihitung menggunakan bulk density dan densitas nyata. Bisa dilihat pada contoh gambar. Untuk mengukur porosity itu ada wadah. Di dalam wadah itu kita bisa memasukkan biji-bijian. Nah, hasil dari biji-bijian dan udara tersebut itu yang menghasilkan nilai dari porositas, yaitu porositas adalah volume udara per volume total. Kesimpulan dari mata kuliah kita hari ini dari materi yang sudah saya jelaskan hari ini, yang pertama yaitu sifat fisik hasil pertanian sangat penting dalam bidang teknik pertanian. Selain sifat fisik, ada beberapa sifat lainnya dalam karakteristik teknik hasil pertanian. Sifat fisik sangat diperlukan dan sangat penting sehingga dapat digunakan untuk pemodelan sistem dan desain alat pada bidang teknik pertanian. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video pembelajaran kali ini, saya ingin memberikan tugas kepada kalian semua untuk dapat mengerjakan tugas pada mata kuliah karakteristik teknik hasil pertanian ini, yaitu bentuk tugasnya menentukan sifat fisik bahan pangan seperti yang sudah ada di dalam layar, di mana kalian akan memilih sebuah bahan pangan yang bisa berupa biji-bijian, bisa berupa buah dan sayuran yang akan ditentukan, diukur, dan dihitung sifat fisik pada bahan-bahan tersebut. Metode pengerjakan tugas, yang pertama, tugas dikerjakan secara kelompok dalam bentuk laporan lengkap yang berisikan bab 1 yaitu latar belakang, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode yang berisikan perlakuan yang dilakukan, yang keempat pembahasan berisi hasil pengukuran terhadap bahan pangan, yang kelima kesimpulan, yang keenam saran, dan yang ketujuh ada referensi. Selanjutnya, bentuk dan format luaran. Laporan dibuat dengan cara diketik rapi dengan format Arial font 12, spasi 1,5 rata kiri dan kanan. Laporan dikumpulkan dalam bentuk PDF via daring Unram. Tugas dikumpulkan maksimal 1 minggu dari pemberian tugas. Jadwal pelaksanaan yaitu minggu kedua dan ketiga perkuliahan. Baiklah, cukup sampai sekian video pembelajaran yang bisa saya bagikan untuk kalian semua. Astagfirullah, salah. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran. Untuk video pembelajaran kali ini, saya sudah menjelaskan mengenai sifat fisik bahan hasil pertanian. Semoga apa yang sudah saya jelaskan, apa yang sudah kita pelajari bersama menjadi bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. See you next week. Good luck, tetap semangat, dan tetap sehat. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah semua.